Aku sudah login. Ya, aku sudah login dan aku bikin acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat ya. Salam teman-teman, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, saudara, viral lagi di media sosial, Dr. Richard Lee pindah agama ke Islam atau mualaf ke Islam, teman-teman. Ya, terlihat di podcastnya yang beredar di media sosial, dia katakan dia pengen belajar tentang keyakinan itu sejak 2 tahun lalu. Dan dia lakukan itu bukan untuk mencari uang atau mencari pamor katanya. Dan dia juga bilang, banyak yang katakan bahwa dia cari uang dengan cara itu. Padahal tidak, kata Dr. Richard Lee. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari langsung saja kita lihat videonya yang ditanggapi oleh Saudara Luis Prasetyo. Berikut videonya. Dr. Richard Lee mengatakan bahwa dirinya mau mualaf. Dia mau masuk agama Islam. Dan dia memberikan kesaksian katanya bukan karena ada maunya atau followersnya supaya makin banyak katanya. Tapi karena dia murni ingin mau menjadi Islam. Mantap juga nih ini ya. Belum tahu dia. Ya, dia mungkin belajar Kristen baik-baik atau agama sebelumnya baik-baik, nggak tahu dia agama apa ya, saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat jawaban dari istrinya telak banget. Jawaban dari istrinya dia mengatakan tegas tidak, katanya dia nggak mau, katanya ya namanya urusan pribadi-pribadilah soal keselamatan. Tapi ketegasan dari istrinya ini mantap. Saya berani acungi jempol. Itu berarti ada konsistensi dalam dirinya. Kita nonton aja videonya ya cuy ya. Kabar-kabarnya Dr. Richard ini mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu. Permasalahan iya atau tidak, itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini. Dan aku tidak mencari uang dari sana. Banyak yang ngatain, wah katanya Dr. Richard mencari uang, mencari perhatian, mencari pamor dari sini. Kalau memang aku mencari pamor, mungkin sejak 2 tahun yang lalu, aku sudah login. Ya, aku sudah login dan aku bikin acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Ya, pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat ya. Tapi bukan itu tujuanku. Bukan itu tujuanku. Entah nanti ke depan itu akan kulakukan demi hal-hal yang mungkin pengen menginspirasi orang atau pengen apa ya, kita nggak ada yang tahu ya tentang itu ya. Tapi sampai detik ini aku tidak mencari uang atau aku tidak mencari rezeki dari hal tersebut. Aku mencari keyakinan. Dan aku berusaha belajar mencari keyakinan itu, mencari apa yang aku inginkan. Dan aku sudah ngomong dengan kamu dari sebelum aku ngomong di media. Dan aku terus konsisten akan hal tersebut. Kamu nggak tanya gimana pendapat aku? Nah, dia mengatakan bahwa dia bukan mencari duit, bukan mencari pamor, tapi karena murni mau cari keyakinan. Nah, ini yang jadi pertanyaan sebenarnya. Berarti selama ini dia tidak yakin tentang imannya. Karena bisa nggak yakin ya, pasti karena tidak pernah belajar. Tandanya belajar dengan baik, pasti dia memiliki iman dan keyakinan yang teguh. Ini persoalannya, ini persoalan sekali. Itulah makanya pentingnya ikut serta dalam sekolah minggu untuk belajar Alkitab dari dasarnya. Kemudian pentingnya ikut remaja, tunas, ataupun teens ya. Nah, belajar juga Alkitab makin dalam. Pentingnya ikut persekutuan pemuda supaya makin kuat lagi imannya. Jadi hal-hal seperti ini penting. Supaya nggak apa, supaya nggak imannya lemah kayak gitu. Tapi menarik apa yang menjadi jawaban dari istrinya. Kita langsung cek aja. Bagaimana pendapat kamu? Kamu setuju? Kalau menurut aku agama itu adalah hal yang personal ya. Selama kayak gimana ya? Kalau aku pernah bilang ya, kalau misalnya kan kita kan meninggal tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Gak ngajak-ngajak ya? Iya, gak ngajak-ngajak. Lubang kubur tuh sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, agama ini salah satu hal yang mengatur cara kita hidup, cara kita nanti antara dunia dan akhirat kan kayak gitu kan. Itu agama tuh kan kayak gitu kan. Jadi selama itu adalah hal yang kita nggak ngajak-ngajak orang kalau mau meninggal, ya udah personal aja kayak gitu. Ya agama kamu asal menurut aku yang harga mati itu kamu berbuat baik, kamu tidak merugikan orang lain. Terus ya pikiran kamu ya tidak dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, keserakahan.
Itu sih yang paling penting bagi aku. Agama terserah masing-masing kayak gitu. Cuma harga matinya itu harus banyak berbuat baik, banyak beramal, terus tidak melakukan suatu hal yang merugikan orang lain atau yang menyakiti orang lain. Dan Harusnya juga seperti itu ya, semakin beragama mengurangi masih seperti itu. kebencian, mengurangi kemarahan, mengurangi keserakahan. Oke. Tapi kalau misalnya kamu masuk ke agama tertentu karena kamu dipenuhi oleh keserakahan atau ada sesuatu hal yang kamu pengen capai, aku kurang setuju sih kalau misalnya karena hal itu. Siap, aku akan berusaha mencari pencerahan. Tapi kalau misalnya tujuan kamu itu adalah baik, bahwa aku mengejar akhiratnya, aku ternyata dengan agama ini aku akan menjadi orang yang lebih baik nih, kayak Kamu gitu. setuju? Setuju. Oke. Ya mungkin dalam bagian ini saya sedikit koreksi ya. Ya memang benar bahwa agama iman itu personal ya. Jadi nggak bisa yang satu paksa yang lain, yang satu paksa yang lain, nggak bisa. Itu sendiri-sendiri, itu udah jelas sekali. Sehingga kalaupun itu keputusan dari si dokter ini ya terserah dia. Itu pun kata istrinya seperti itu. Tapi yang jadi persoalan adalah yang penting tujuannya baik katanya. Yang penting berbuat baik, jangan pindah makin jadi sesuatu yang buruk begitu. Dan dia mendukung dan setuju. Nah ini nanti persoalan. Ini persoalan kenapa? Ketika dalam satu rumah tangga kemudian berbeda iman karena ajaran pokoknya beda nih. Nah ini nanti jadi persoalan. Seperti contoh, seperti poligami contohnya. Di dalam Kristen kan jelas dilarang dan tidak boleh. Tapi bagi agama yang baru dari Richard Lee nanti kan diizinkan. Kemudian kalau misalnya si dokter ini tanya sama istrinya mengizinkan, kemudian dia pindah gitu kan. Kemudian dia berizin, istriku aku minta nambah 1 istri. Wah, kamu secara hati nurani dan secara agama jelas gak mau kan? Ya tapi mau gak mau bagaimana? Itu kan ajarannya dan diizinkan. Hal-hal prinsip semacam itu kan nanti harus dibicarakan lebih dalam karena itu nanti akan menjadi persoalan. Makanya di dalam Alkitab kan dibilang kan, gak bisa kalau punya pijakan berbeda kemudian hidup bersama-sama dalam satu keluarga, nanti akan memiliki pandangan, akan memiliki tujuan yang berbeda. Pertanyaan aku adalah, kalau kamu setuju, kalau misalnya suatu hari nanti iya, akankah kamu ikut jalan aku juga? Tidak. Ya, jawabannya telak dan jelas, konsisten dan punya prinsip dan punya kepercayaan dan iman. Tidak. Nah, memang ini yang penting ya. Dia berani mengatakan tidak. Kenapa? Karena dia memiliki iman yang teguh di dalamnya. Tapi saya harap itu memang dari hatinya, dan karena cuma bercandaan ya, walaupun waktu itu ketawa. Tapi yang jelas, ketika mengatakan tidak, saya berdoa dalam hati dengan sungguh-sungguh supaya hal ini, perkataan ini menginspirasi banyak orang, bahwa nggak semua hal itu kita harus iakan kalau hati nurani kita jelas tidak mau. Yang artinya belajarlah baik-baik apa yang kau imani saat ini. Jangan sampai kamu tidak punya konsistensi, tidak punya iman yang kuat sehingga mudah terombang-ambingkan angin yang menerpa saat ini. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia cuplikan video Dr. Richard Lee dan istrinya berbincang-bincang tentang keyakinan mereka dan tanggapan dari saudara Louis Prasetyo. Jadi begini saudara, saya setuju dengan tanggapan Louis Prasetyo tadi ya, bahwa kalau dalam satu rumah tangga berbeda keyakinan bisa ada masalah. Contoh, kalau suaminya mualaf atau pindah keyakinan ke Islam, terus di Islam kan diperbolehkan beristri lebih dari satu. Terus suaminya lihat cewek cakep nih, pengen nikah lagi, ya kan? Nah, ini yang bermasalah nanti, ya. Apa istrinya mau dipoligami? Sedangkan di ajaran Kristen kan nggak boleh gitu. Ini yang bermasalah nanti kan? Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan bagi kita satu komentar dari netizen yang berkata begini, teman-teman. Ya, komentar ini dari Yovisul. Sudah tanda-tanda mau tersesat. Yang lucu dari orang Kristen calon mualaf ini adalah bukannya mempelajari ajaran agamanya sendiri, malah dia mempelajari agama yang memang ingin dia masuki, dan ternyata dia pun tidak mempelajari sendiri tetapi hanya modal diajarkan, dan dia percaya dengan ajaran yang disampaikan. Memang sungguh luar biasa godaan iblis untuk menarik anak-anak Tuhan, bahkan gelegar bom Bali, runtuhnya WTC, pelarangan ibadah, pemenggalan kepala di Prancis tidak cukup untuk membuka mata dan pikiran mereka, sehingga mereka tetap memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Ketika di Kristen, pikiran kritisnya muncul, tetapi ketika sudah di agamanya yang baru, pikirannya menjadi tumpul. Oh ya,
Si wanita nampaknya tidak paham dengan iman Kristen. Kristen tidak bertumpu pada amalan, tetapi berbuat baik dalam Kristen adalah cerminan jiwa, bukan karena jual beli pahala dengan Tuhan. Ya, itulah dia komentar dari netizen ya, saudara. Ya, teman-teman sekalian, demikian video ini. Dan bagaimana tanggapan kalian setelah menyaksikan video ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar, dan berkomentarlah dengan bijak, dengan mengedukasi, agar saudara kita yang menyaksikan video ini dan membaca komentar kalian boleh jadi berkat bagi mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.